Jangan pegang, jangan sentuh aku kamu ya. Kamu siapa sih? Hei! Jangan. Dan gak lama dia malah matanya melek setengah gitu, tapi ke kiri semua matanya. Ke kiri semua. Udah, aku mau pulang. Jangan ganggu aku, dia bilang. Dia pengen loncat ke jurang itu. Wih, gila. Dia teriak, dia bilang darah. Minta darah jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di konten diskotis, diskusi konten mistis. Dan kali ini saya telah berada di salah satu base camp, yaitu yang bernama Cunek di daerah Parakan, Tangerang ya. Kita udah diizinin syuting di tempatnya. Sekali lagi terima kasih buat yang punya base camp, Bang Bayu ya, Bang Bayu. Terima kasih kita udah diizinin syuting di tempatnya Bang Bayu di Cunek, base camp Cunek. Nah, kali ini gua telah bersama dua orang narasumber yang dimana ia memiliki cerita mistis saat pendakian ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Yaitu narasumber kita yang bernama Bang Nopal. Dan Pok Nadia. Ya. Nah, Bang Nopal dan Pok Nadia ini ya, gue sempat ngeliat-ngeliat tuh di salah satu story gram ya, kalau nggak salah story Instagram Bang Bokir. Itu gue ngeliat video saat katanya ya, ini temennya Bang Bokir ini ya, ternyata Bang Nopal dan Pok Nadia ini itu kerasukan. Nah, itu gimana Bang, kok bisa sampai kerasukan? Boleh nggak nih kita berbagi cerita nih, barangkali lo ada yang dialami saat mendaki gunung tersebut. Ya, awal mula kerasukan kita nggak tahu ya kalau bakal Nadia itu bakal kerasukan di tempat camp kita itu. Awal mula perjalanan sih kita nge-trek aman-aman aja sampai pos 5 Gunung Gede itu Surya Kencana. Kita camp di timur. Di timur kita ngecamp, kita dan ngetrek dari jam 8 pagi sampai Surya Kencana itu kita sampai jam 4 sore. Itu kita terkena hujan juga di siang, di atas jam 12 lah. Makanya kita lumayan lama ya ngetreknya. Sampainya di Surken di pos 5 itu kita sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore segala macam kita udah semua packing tenda, udah rapi. Kita total itu 13 orang. 13 orang. Total 13 orang. Berarti grup ya? Iya, ya orang-orang yang kenal lah. Gitu. Oke. 10 orang cowok, 3 orang cewek. Dan kita bawa tenda itu total 5 tenda yang kita bawa. Tenda 5 itu cewek khusus tendanya. Dan itu untuk kapasitas 3 orang. Menjelang jam 5 itu dari salah satu 3 cewek itu, terus satunya itu Nadia, yang kedua Novi, yang ketiga itu Yeni. Dan si Yeni itu bilang ke anak-anak yang lain kalau si Novi itu mens, dapat pas banget di atas gitu. Ya mungkin mereka panik lah ya, namanya di gunung kan, kita nggak tahu ada hal apa di gunung yang kalau ada pantangan juga kan di gunung itu nggak boleh dapet, ada hal-hal lain lah segala macem. Dan dia itu dapat, dia yang lain pada nenangin si Novi lah. Menjelang maghrib, si Nadia itu ketiduran. Nadia ketiduran dan dia itu kata si Novi, katanya itu dia mens. Dia itu nangis. Dia itu nangis sembari menggigil. Layaknya orang hipo lah. Nah, akhirnya anak-anak yang lain pada sebagian ngecek, katanya kalau itu dia gejala hipo. Akhirnya ya ditangani lah segala macem. Sampai nangisnya itu kejer. Akhirnya gue samperin di situ. Gue samperin buat ngebantu Nadia ini kenapa.
udah dibilangin jangan nangis, sadar gitu. Gak lama dia malah ketawa-tawa, nangis, menggigil, pengen gigitin tangannya gitu. Pengen gigitin tangannya, dan dia bilang dia minta pulang. Oke. Tapi pada saat itu kondisi, sorry ya Mbak Nadia ini ya, Teh Nadia deh gitu. Ini dalam keadaan sadar nggak kalau minta pulang gitu? Nggak sadar. Nggak sadar. Yang dirasakan saat itu apa tuh? Tidur? Kayak tidur aja gitu ya? Tidur. Gelap aja gitu. Oke. Yang di warung sini nih. Yang di warung sini. Ada pokoknya bawa bapak tua. Wih, nanti ini temen ini. Cepetan. Tadi lampu yang tadi Mas. Mau apa? Kan kita kesini nggak niat ganggu. Ada Zak. Jangan pegang, jangan sentuh aku kamu ya. Kamu siapa sih? Hei! Jangan. Iya, dia di mulut panjang kan. Nih Pak. Iya, setelah itu dia minta pulang. Ya gue bilang dong, ya besok pagi kita bakal pulang. Ini kita baru sampai, kita istirahat dulu di sini gitu. Namanya baru ngecamp kan, baru ngebangun tenda segala macem, belum makan belum apa tuh. Dan gak lama dia malah matanya melek setengah gitu, tapi ke kiri semua matanya. Ke kiri semua. Dan kebetulan gue pakai sweater. Tangannya dia langsung ngerambet jaket gua. Dia bilang, ayo anterin aku pulang. Aku kedinginan, dia bilang. Kedinginan. Oke. Iya, besok kita pulang. Kok bilang gitu kan. Besok kita pulang kok, kita istirahat dulu. Nggak usah, rumah aku deket kok, dia bilang gitu. Dia nunjuk ke arah Surken Timur. Iya. Surken Barat lah kan. Enggak, dia nunjuknya tetap di timur. Kita ngecamp di timur, cuman tetap ditunjuk di timur. Oh gitu. Jadi namanya di dalam tenda dia cuma menunjuk ke arah sana aja gitu. Ke arah timur gitu Iya. ya. Oke. Arah timur. Dia tunjuk ke arah timur. Nah dari situ gue baru ini kenapa ya? Ini kayaknya bukan dia nih gitu. Dari nada bicaranya juga bukan dia gitu. Walaupun gue baru kenal sama Nadia ya, gue kenal juga baru di situ. Gue langsung kebingungan lah sama anak-anak. Ini kerasukan, gue bilang. Ini gimana dong? Yang lain juga sebagian orang anak-anak yang lain pada panik lah, pada kebingungan. Ya akhirnya terus coba ditanganin, yang lain pada baca-baca surat-surat layaknya orang muslim ya. Iya. Sembari ngebantu-bantu ngasih minyak kayu putih, ngebijitin. Dia tetap kedinginan, ketawa nangis, dia minta pulang. Gue bilang anak-anak coba dong cari bantuan yang lain segala macem. Ya sebagian yang inisiatif nyari bantuan lah. Lumayan rame kan yang di ngecamp di Surken itu. Iya. Cuman ya nggak semua juga peduli kan, orang malah pada biasa aja gitu. Oke. Akhirnya gue inisiatif di situ, gue coba pencet jempol kakinya dia. Gue pencet jempol kakinya dia malah ngeberontak nendang gue. Dan itu tenaga gede banget, gimana sih? Oh iya. Jadi gue dalam tenda itu sampai ngejomplang gitu loh. Mental gitu ya. Iya, jadi sampai istighfar juga. Ini sadar dong, gue bilang. Ini udah maghrib loh. Jangan kayak gini, ini malah bikin suasana makin riuh gitu. Akhirnya ada orang yang datang ngebawa bawang putih. Bawang putih. Oke, buat apa tuh katanya? Dia cuma bilang, coba bang dikasih ini. Waktu itu pacarnya dia sempat kejadian juga di Gunung Cikuray, katanya. Kali aja bisa. Akhirnya gue coba masukin bawang putih itu, gue potek, gue masukin ke mulutnya. Oh gitu. Gue masukin ke mulutnya, nggak lama dia muntah di situ. Dia muntah, selesai muntah dia masih ketawa-tawa. Oh, masih kerasukan Masih berarti ya? kerasukan.
masih ketawa-tawa. Ya itu bukan dia lah gitu. Ini gimana nih ya, nggak lama minta bantuan sama, kan di Surken itu banyak warung ya. Iya. Warung-warung yang buka, minta bantuan sama tukang warung. Di situ ada yang datang ngasih air teh, ngasih air teh tawar. Dia bilang apa? Ini bajunya harus diganti semua dengan pakaian kering. Dia bilang, ini nggak apa-apa kok, kata dia. Udah ganti aja dulu bajunya. Nanti kalau kenapa-kenapa panggil lagi aja, katanya. Oke lah, akhirnya gue nyuruh yang cewek itu, yang si Novi sama si Yeni itu untuk ngeganti bajunya dia di dalam tenda. Dalam tenda udah ngeganti semua, udah pakaian kering. Di Dublin juga lah pakai sleeping bag 2, jadi biar dia nggak kedinginan. Di situ dia tetap nangis. Akhirnya gue kebingungan. Nggak lama waktu gue temen gue manggil bantuan lagi ke tukang orang yang tadi, dikasih lah cuman air, tapi dia nggak datang. Dia dikasih airnya itu anget. Dia main di gunung kan dingin deh. Iya. Air itu anget, disuruh minumin, dimuntahin lagi sama dia. Terus muntah perut kosong lah, karena mungkin belum makan kali ya. Iya. Gak lama tuh di situ dia pingsan. Akhirnya gue ngurus anak-anak yang di luar lah, ya maksudnya biar yang di luar tuh ada aktivitas masak lah segala macem. Jadi setelah kejadian ini kita bisa makan gitu loh. Oke. Gue keluar, yang jaga Nadia tinggal 2 orang di dalam, itu cowok dua-duanya. Cowok dua-duanya, Nadia sendiri. Tapi si Nadia itu dalam kondisi masih tidak sadar ya? Masih nggak sadar, masih pingsan. Oke. Ya mungkin kecapean kali ya, karena badannya habis kemasukan gitu. Benar. Nah yang cewek 2 ini akhirnya di luar, dia nggak berani karena nggak tahu apa-apa, masih awam juga kan. Nggak lama yang nemenin Nadia 2 orang, 1 orang keluar lagi. Keluar pengen ikut masak-masak ceritanya. Dan kebetulan tenda gue itu samping-sampingan sama tenda Nadia. Samping-sampingan. Dan anak-anak itu pada masak-masaknya di depan tenda gue. Kebetulan kapasitas tenda gue itu 5 orang, jadi lega lah. Masak-masak, nggak lama. Yang jaga Nadia kan cuma 1 orang di dalam tenda. Dia keluar juga nggak lama. Gue tegur lah, lu kenapa keluar itu Nadia, kenapa nggak dijagain? Dia tidur, biarin aja, masih pingsan. Gue mau ganti baju nih, masih basah. Kebetulan tenda dia rembes kan, bocor. Akhirnya udah si Nadia sendiri itu di dalam tenda. Anak-anak pada masak semuanya. Selesai kelar masak, kita mau pada makan nih ceritanya. Iya. Mau pada makan. Gue inisiatif lah, nyuruh anak-anak, bangunin Nadia, coba deh bangunin Nadia. Itu si Nadia kayak, kan dia perutnya masih kosong. Coba bangunin, ajak makan, kali aja dia biar nyenyak tidurnya gitu, kali dia lapar. Akhirnya dibangunin. Pas dibangunin, kebetulan kan badan dia pakai sleeping bag, double. Jadi badan dia keikat semua, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak lah. Waktu dibangunin, dioyak-oyak badannya, matanya melek, melotot, ngeliatin yang bangunin dia. Oh gitu. Kayak orang kebingungan. Nah akhirnya itu anak manggil gua lagi. Itu Nadia, kenapa tuh katanya diem aja? Wah gue disitu langsung bingung dong, gimana harus juga. Apa ya? Akhirnya gue coba cek dari situ. Yaudah nih tenda kan kecil. Coba bawa ke tenda gue deh biar legaan. Gitu. Akhirnya dibopong, dipindahin ke tenda gue yang sebelah. Pas dibopong dia berontak, nggak mau dipindahin. Tetap dipaksa. Akhirnya dimasukin terus tenda gue. Udah di dalam tenda gue, dia kayak gitu lagi, dingin, aku kedinginan, aku pengen pulang. Kita pulang, kita besok bakal pulang kok, bilang. Kamu kan katanya pengen anterin aku pulang, ayo kita pulang. Itu ngomongnya halus banget lah, itu mungkin cewek kali ya, gue juga nggak paham. Ayo kita pulang, dia sembari, kebetulan kan posisi dia tidur dan depan dia itu gua gitu, jadi sweater gue yang dipegang sama dia, dioyak-oyak pengen pulang gitu. Kamu kan katanya pengen anterin aku pulang, ayo kita pulang. Jangan kayak gini dong, gue bilang gitu kan. Kita kan di sini datang baik-baik, jangan gangguin Nadia, gue bilang.
Terus dari situ baru gue ajak komunikasi bang. Anak-anak setiap ngajak ngobrol dia itu nggak nyaut gitu. Oh, jadi kalau misalnya lu yang ngobrol, dia Pas nyaut. Gue tanya dia nyaut, gue tanya. Oh. Gue tanya dong, nama kamu siapa? Gue bilang. Dia bilang aku nggak punya nama. Mata dia melek setengah, tapi ngadepnya nggak ke gue, ke apa? Ke arah yang lain ke gitu. arah yang lain, ke arah yang dia pengen pulang gitu. Padahal itu dalam tenda. Oke. Dan dia bilang, aku nggak punya nama. Terus kamu kenapa masuk ke badan Nadia? Karena Nadia bisa ngelihat aku. Wow. Dia bilang, aku suka sama Nadia. Aku cuma pengen main aja kok. Aku nggak jahat, dia bilang. Oke. Itu menurut yang saat si Nadia kerasukannya itu ya? Iya. Itu kerasukannya hanya itu aja atau berbeda-beda gitu? Beda-beda. Pas turun Beda lagi? Pas turun pengen pulang pun kena lagi. Waduh, itu gimana tuh ceritanya kalau yang itu? Waktu turun itu kita jam 2 siang benar. Jam 2 siang itu kita turun. Jam 2 siang kita turun. Dari pos 5 kita udah sepakat jalan bareng gitu ya, nggak ada yang duluan. Udah baca doa sebelum pulang lah. Kita jalan bareng. Dari pos 4 itu dari pos 5 itu kan ke pos 4 ya. Perjalanan pengen ke pos 4 di pertengahan jalan, itu Nadia kena lagi. Masuk lagi. Itu udah sempet sadar berarti ya? Itu sadar, Evan dari malam itu. Setelah kejadian yang semalam itu, yang gua ajak komunikasi kan dibantu sama orang juga kan. Akhirnya dia sadar sampai pagi. Pagi udah Evan lagi lah, udah foto-foto, udah layaknya dia yang asli gitu. Oke. Ya pokoknya pas pulang, pas turun itu tiba-tiba di jalan aja. Dipanggil nggak ada yang nyaut. Dipanggil sama anak-anak, sampai gue suruh anak-anak itu, nah dia ajak ngobrol, pikiran jangan sampai kosong, gue bilang gitu kan. Sampai Nadia kalau capek istirahat dulu, kalau aus bilang ya, biar minum dulu begitu. Nggak lama kok, nih anak tuh jalan aja gitu ya, nyuruh untuk ngebalap-balapin yang di depan. Akhirnya gue coba lari lah dari atas. Ya jarak gue sekitar 15-20 meter lah jarak dia di depan gue. Akhirnya gue lari dari atas, gue samperin. Kebetulan gue bawa madu yang. Oh gitu. Gue bawa madu. Gue turun. Gue pas banget berdepan sama dia. Namanya pas turun kan di Gunung Gede Pia Putri itu kan. Tangga akar ya? Oh, tangga akar gitu kan. Oke. Posisi gue di bawah dia. Gue tepok lah ininya. Dadanya gue tepok. Mau kemana sih buru-buru? Gue bilang gitu kan. Jalan santai aja. Dia langsung kayak lemes gitu. Akhirnya gue sobekin lah madu. Sabu gue sobekin, gue masukin ke mulutnya dia, dimuntahin sama dia. Pas dimuntahin sama dia langsung nutup mata, langsung jatuh lah badannya dia ke gue. Jatuh langsung ketangkep dong, gue pegangin, langsung gue senderin. Dan kebetulan kan turunan itu kalau nurun kirinya itu rada tebing gitu kan, kanannya itu jurang. Oh, terjal gitu ya? Terjal, jurang. Dan di situ dia langsung ketawa. Waduh. Ketawa, nangis lagi. Ketawa, nangis lagi. Ya kebetulan di situ banyak lah yang pendaki yang mau naik sama yang mau turun. Jadi jalur itu jadi macet lah. Jadi, ada yang mau nolong, ada yang sekedar lewat, ada yang sekedar nonton gitu. Jadi rame di situ. Dan dia nangis tetap. Terus gue tanya lagi, kita mau pulang kok, jangan ganggu dong, tolong. Gak lama dia bilang, kalian semua bodoh, kalian semua lengah. Dia bilang. Oke. Terus dia maksudnya tiba-tiba ngomong bodoh gitu berarti ya? Gue jadi nggak paham kan maksud dia apa ya? Gue tanggepin aja lah. Iya kita semua bodoh, kita semua lengah. Kita datang ke sini baik-baik dong, kita turun mau baik-baik. Tolong dong. Kita mau pulang, kasihan keluarga Nadia ditunggu di rumah. Gue bilang. Jangan kayak gini. Udah, aku mau pulang. Jangan ganggu aku, dia bilang. Dia pengen loncat ke jurang itu. Wih gila. Ditahan lah sama pendaki lain, sama teman-teman gue juga kan. Sampai gue jorokin lagi buat duduk lagi gitu. Dia tiba-tiba bangun pengen loncat, pengen
ke situ aja. Astagfirullahaladzim. Untung nggak sampai bener-bener. Iya. Aduh. Makanya aduh ngeri juga sih. Dan setelah itu si Nadia itu komunikasi sama teman-temannya. Teman-temannya Teman-teman setannya. serius. Jadi di situ di jurang itu isinya setan semua katanya. Maksudnya makhluk halus semua lah. Menurut si Nadia yang Nadia. kerasukan itu. Jadi Nadia ngomong sendiri. Seperti apa tuh ngomongnya? Dia bilang, kalian sih berisik. Teman-teman aku pada datang kan, dia bilang. Kalian jangan masuk dulu deh sembari mainin tangan. Kalian jangan masuk, aku masih betah di raga ini. Dia bilang kayak gitu. Hei nggak boleh, gue bilang gitu kan. Hei nggak boleh. Nggak boleh kayak gini dong. Lihat dong teman-teman Nadia itu manusia semua, kita ini beda alam. Gue bilang kayak ke dia gitu. Udah ketawa lagi. Ketawa lagi. Terus dia tetap ngobrol sama teman-teman makhluk halusnya kali ya. Yang masukin Nadia itu. Dia bilang, apa sih? Tenang aja, aku akan bawa kok dia, katanya. Kita akan bawa pulang dia, katanya. Oke. Kalian jangan cuma nyuruh-nyuruh aku aja bisanya. Dia bilang Oh, gitu. jadi seolah-olah kayak lagi ngobrol sama si makhluk lain gitu Iya. ya, sama teman-temannya yang si Nadia kerasukan ini. Yang masukin Nadia ini. Itu seolah-olah kayak dia tuh disuruh sama teman-temannya bawa si Nadia gitu ya. Iya. Oh, sih serem juga sih. Terus gimana gitu? Dan dari situ, nah sebentar lagi aku akan keluar, kalian boleh masuk. Kalian jangan masuk dulu. Dia sembari ketawa di situ. Di situ makin stres lah pikiran ya posisi gue, jadi ya gue yang nanganin pure gue nggak tahu apa-apa kan bang. Ya agama gue masih cetek, gue jadi bingung pertama kali nanganin orang kayak gini. Gue harus gimana? Masalahnya ya gue udah anggap temen lah, kita kan daki bareng. Iya. Gue udah anggap temen. Ya gue gimana caranya teman-teman gue itu turun dengan selamat. Datang selamat, turun selamat Turun ya. selamat. Oke. Akhirnya banyak lah yang mendaki yang turun tuh ngebantu ngebaca-bacain segala macem. Terus nggak lama dia keluar sendiri bang, sembari buka mulutnya gitu. Kayak gitu ya. Oh, ngebuka mulut gitu. Ngebuka mulut. Terus Keluar tidur, pingsan lagi sebentar lah, itu nggak nyampe 5 menit. Bangun lagi bang di situ. bangun lagi. Dia bangun, dia lemes. Dia lemes. Nggak mau, cuman matanya gini. Diam aja sembari selonjoran kan. Sepatunya udah gue buka, gue segala macem. Dia teriak, dia bilang, darah. Minta darah jadinya. Gue nggak tahu dia minta darah, dia cuma bilang darah. Kalian semua harus naik lagi ke atas. Kalian ninggalin darah di atas. Oh. Kalian jahat. Dari situ gue mulai paham bang. Oke. Iya. Dari situ gue langsung mikir yang ke si Novi itu yang mens. Nah, iya. Ya enggak? Benar. Gue langsung mikir. Soal tadi lu bilang kan ada salah Ada yang satu mens. yang cewek ya, Iya. ada yang mens ya. Oke. Terus gimana gitu? Dan dari situ gue, dan si yang cewek Novi ya ini sama 3 orang cowok itu gue suruh duluan. Udah jalan duluan aja, nunggu di pos 4. Biar nanti jadi biar nggak macet jalur lah. Iya. Dan biar nggak keramaian juga. Jadi ntar ini selesai, gue langsung nyusul kalian kok gitu. Si Novinya itu yang mens itu udah di pos 4 jadinya nungguin kita orang. Kalian semua ninggalin darah di atas. Gue langsung nanya lah, si Novi mana di bawah? Coba deh susul. Coba tanya gimana dia di atas. Akhirnya ada yang nyusul si Novi kebetulan ada di pos 4. Ditanya lah sama anak-anak. Tanya sama anak-anak, "Novi gimana di atas gini. Kemarin mens gini. Bersih kok segala macem." Dan apa sih namanya? Softtek ya? Iya, Softteknya itu pembalut. dibawa turun, pengen dibawa turun, gak dibuang sembarangan. Oh, gitu. Dan katanya juga darahnya juga nggak berceceran di tenda atau gimana. Katanya bersih. Ya udah, akhirnya itu softteknya di mana? Ada di trash bag. Dan kebetulan trash bag itu ada di dekatan dia. Oh. Itu bodoh banget yang bawa trash bag-nya. Oke, titik ininya udah ketemu nih ya, titik terangnya nih ya. Dan dari situ trash bag-nya mana? Trash bag kan ada 2 kan, yang satu kecil, yang sampah-sampah dibedain lah, sampah-sampah
yang organik sama yang organik misalnya. Nah yang trash bag yang besar itu katanya ditaruh situ. Langsung gue tunjukin. Ini apa sih? Darahnya udah mau dibawa turun, gue bilang gitu kan ke dia. Kalian semua jahat, dia bilang gitu kan. Kalian semua harus naik lagi ke atas. Nggak lama ada pendaki juga kan yang mau turun, cewek dia bilang. Pas dia ngeliat itu dia langsung lemes. Lihat apa tuh? Ngeliat Nadia lagi kerasukan. Langsung lemes. Oke. Dia bilang dia dari atas. Dia sempat membantu. Dia dari atas. Kita harus balik lagi ke atas. Tempatnya dia bukan di sini. Kata siapa? Kata pendaki. Kata si pendaki. Pendaki cewek. Oh cewek. Cewek. Oke. Dia katanya bisa lah. Iya katanya bisa. Terus gue bilang dong ke dia, kamu bisa bantu mbak? Gue bilang gitu kan. Kata dia, kita tetap harus balik ke atas kalau mau ngebalikin dia. Tempatnya dia bukan di sini. Dia dari atas sudah ngikutin. Ya dari situ gue langsung kebingungan lah. Masa ya kita harus balik lagi ke atas. Kita naik kayak capek kan. Turunnya capek. Kasian juga kan bopong-bopong Nadia. Benar. Ya bingung akhirnya. Dari situ ada teman gue pengen nyamperin ke abah warung. Abah yang jualan di situ ya. Gitu. Pas pengen nyamperin ketemulah sama kakek-kakek di jalan sendirian. Kakek ya mungkin orang situ kali ya. Di jalan sendirian dia minta tolong, Pak bisa nggak ngebantu teman saya habis kerasukan. Dia langsung bantu. Pas ketemu si kakek itu si Nadia langsung dipegang lah sininya, ditepok sininya. Pas ditepok dia langsung bilang astagfirullah, istighfar gitu, astagfirullahaladzim gitu. Gue langsung tanya dong kenapa Pak? Dia diem aja gak apa-apa. Dari situlah dia komunikasi bahasa Sunda ya, gue juga kurang paham. Ditanya ini siapa? Dia bilang gitu. Dia tetap ngomong darah. Akhirnya dikasih lah tangan bapak-bapak itu yang bantu gua. Dikasih tangannya digigit sama Nadia ini. Oh serius? Digigit. Sampai berdarah itu? Enggak sampai berdarah sih, cuma sampai berbekas. Waduh. Digigit. Minta maaf banget buat bapak-bapak. Aduh Pak, minta maaf ya nih. Dan makasih juga udah bantu gitu. Ya terus gimana gitu? Di situ dia gigit, gua udah bilang kan, Pak, udah lepas Pak. Kalau sakit gue bilang gitu kan, akhirnya dilepas sama bapak itu. Dia ngomong bahasa Sunda, dia bilang nanya mau apa, digituin kan bapaknya. Mau apa? Jangan jahat sama para pendaki, sok keluar digituin lah bapaknya. Sembari baca-bacain lah, kurang paham kan sama gitu-gituan. Gue sembari merhatiin dia. Gak lama keluar tuh, nah dia muntah lagi, keluar. Pas Nadia keluar, apa sih namanya? Itu langsung Nadia meluk gua. Oke. Itu bener Nadia. Dan Nadia mungkin sadar di situ ya. Sadar. Jadi posisi dia udah habis pingsan kali ya, lemes kali ya badannya. Jadi senderan, sepatunya udah dibuka dan itu namanya jalur pendaki kan, turunan gitu. Dia ngeliat gua di depannya. Gue langsung dipeluk, kenceng banget malam dia. Waduh, kenapa tuh? Kok dipeluk? Nggak apa emang respect aja? Apakah tiba-tiba langsung gimana gitu? Respect mungkin. Oh, tiba-tiba langsung meluk aja gitu ya? Oke. Terus gimana tuh? Itu reaksi lu gimana pas dipeluk? Dia peluk langsung nangis. Oh, tiba-tiba nangis? Peluk nangis. Dia bilang, Bang Nadia capek bang, Nadia udah nggak mau lagi katanya. Nadia udah nggak mau lagi, Nadia capek, Nadia mau pulang, dia bilang gitu. Iya Nat, kita bakal pulang, gue bilang. Kita pulang. Dari situ gue pikir, oh berarti bener Nadia bisa ngeliat mungkin. Waduh, ngeri juga nih. Berarti kejadian itu sebenarnya apa ya, menandakan sesuatu bahwa ibaratnya si Nadia ini ada kepekaan ya. Mungkin gitu, karena kan si Nadianya juga tadi kan lu bilang sendiri ya, maksudnya kayak tadi si Bang Nopal bilang itu waktu kerasukan pertama lu kayak ini gitu, setengah ini gitu kan, setengah sadar gitu kan. Tapi kalau boleh tahu ya untuk Nadia nih ya gue tanya, itu tapi kalau untuk apa ya, kerasukan pertama, apakah lu kayak merasa kayak diikuti kah? Apakah merasa kayak gimana gitu? Kalau kayak gitu nggak tahu sih.
soalnya pas naik itu emang lancar banget, nggak ada kendala apapun, kayak nggak ngerasain apa-apa juga, jadi kayak ya udah biasa aja, nggak, bahkan tahu kesurupannya aja itu udah 3 minggu setelah naik turun dari gunung baru dikasih taunya itu waktu mau bikin YouTube. Oh, bikin YouTube. YouTube-nya Bang BO. Oh, Bang Bo, si Bokir ya. Ya. Oke, berarti selama ini ya Nggak naik ada yang ngasih tahu. nggak ada yang ngasih tahu. Nggak ada yang ngasih tahu, kayak nggak terjadi apa-apa kayak. Tapi sih pas turun dari gunung emang kayak sempet ngerasain kayak ada yang beda sih. Biasanya kita kalau naik gunung tuh turun capek. Dan itu nggak ngerasain capek, cuman ngerasainnya lemes. Lemesnya itu bukan lemes capek, maksudnya kayak lemes yang nggak ada tenaga. Kalau lemes capek mungkin pegel-pegel atau apa, tapi ini nggak ngerasain pegel, cuman tapi ngerasainnya itu lemes yang benar-benar lemes. Nggak kayak biasanya gitu Nggak ya. kayak biasa. Sedangkan pas naik ke Gede itu kedua kalinya naik gunung kan. Itu pas pertama itu ke Cikuray. Nah waktu ke Cikuray itu capeknya bener-bener berasa banget kan, badan semua pakai koyo. Cuman pas dari Gede nggak ngerasa pegel, kayak yang biasa aja. Kayak dalam hati tuh mikir, gue sebenarnya naik gunung apa enggak sih? Karena nggak ngerasain pegel, nggak ngerasain apa. Tapi kan harusnya gini kan, tidaknya kan lu sadar kok gue tiba-tiba di sini gitu kan. Oh iya itu pasti kan ngeh gitu kan ya. Sempet sadar sih, maksudnya kayak ngerasa perjalanannya singkat banget. Iya, apalagi kan lu kesurupannya seharian Bang ya? Iya Bang Novel ya? Ya kan si Nadia ini kan pasti kan tiba-tiba ada di pos, dari pos berapa nih? Tiba-tiba kok di pos ini benar. gitu kan? Itu berasa sih, cuman pas ditanya cuman jawab ketiduran Nat gitu. Dijawabnya itu sama teman itu cuman kayak ketiduran Nat, terus ya nggak terus ya kayak ya dijawabnya ketiduran doang, nggak ada yang ngomong A, nggak ada yang ngomong B. Oh jadi teman-teman tuh milih silent ya, nggak bawa banyak ngomong, karena kan ya mungkin posisinya kalau di gunung kan emang nggak boleh diceritain juga ya. Mungkin kalau emangnya temannya juga nggak mau bikin Nadia trauma atau lain sebagainya, mungkin itu. Mungkin itu aja kali ya Bang ya ceritanya Bang ya, atau ada cerita lagi Bang yang lainnya setelah dari sadarnya itu kan tadi kata lu kan harus ke atas tuh ya. Terus dia udah sedikit sadar terus tiba-tiba ngerangkul lu gitu ya. Nah itu setelah itu gimana Bang? Apakah emang dia udah benar-benar 100% sadar? Apa gimana? Oh masih terjadi lagi? Itu baru keberapa kali? Baru Waduh. 4 deh. Oh baru 4, emang 8 kali ya? 8. Wah gila ini banyak banget.